Lagi-lagi nyantol cuy, masuk lagi ke dompet tanpa menunggu lama, tanpa digantung dan juga tanpa diprank oleh aplikasinya. Hanya modalkan KTP, rekening dan juga foto kartu keluarga, langsung bisa lumur nggak menunggu waktu lama dan juga tanpa di-autol. Buat yang pengen mengajukan untuk pemula ataupun untuk perawatan, buruan kalian gaskan, mumpung lagi baik hati banget nih cuy. Untuk aplikasinya, siapa saja bisa dicairkan, bisa berkali-kali untuk pencairan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu 1.169.280 rupiah. Nah, di sini untuk biaya bunganya dan biaya tambahannya itu adalah 169.000, jadi hampir 170.000 ya, teman-teman. Dan peminjaman pokoknya 1 juta. Nah, di sini gue meminjam 1 juta, itu yang dicairkan juga 1 juta. Nah, dulu pernah gue ngajuin di aplikasi ini dengan akun lama, dan mendapatkan peminjaman itu sekitar 2 juta rupiah. Gua coba cek ternyata dicairkan juga 2 juta ya. Jadi memang kalau di aplikasi ini sih ya, yang dipinjam berapa, yang dicairkan berapa, yang masuk ke rekening juga berapa ya. Jadi memang untuk pemotongannya nggak ada, dan nanti untuk pembayaran biaya bunga dan lain-lainnya itu dibayarkan di akhir ya cuy. Nah, makanya dia lebih daripada peminjaman pokok. Nah bang, bukannya sama bang kalau dengan dipinjol ilegal? Nah, emang sama cuy, namun yang membedakan kalau dipinjol ilegal itu untuk biaya pembayarannya melebihi banget dari peminjaman pokok. Misalkan nih kita pinjamnya 1 juta, dicairkan 900.000 ataupun 800.000, yang kita bayarkan 1.500.000. Jauh banget ya cuy, dan nggak ngotak banget tuh kalau itu. Kalau ini mah masih dalam wajar ya, apalagi di sini gue mengajukan dengan tenor 1 bulanan ya. Nah, di sini untuk akunnya ya ataupun aplikasinya itu jangan berpatokan di sini cuy, soalnya ini untuk proses update-nya agak sedikit lama ya. Jadi patokan kalian adalah cek m-banking kalian ya, karena di sini gue udah cek dan sudah masuk, namun di sini belum terganti ya. Kata beberapa orang sih itu biasanya agak telat ya, sekitaran setengah jam ya cuy untuk mengganti statusnya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini mungkin kalian pada nggak asing, dan kata beberapa orang ini ada banyak untuk saudaranya dulunya ya cuy, yaitu pinjol-pinjol ilegal. Namun gue nggak tahu apakah itu memang saudaranya atau gimana. Yang pastinya dulu itu ada beberapa aplikasi pinjol yang kode OTP-nya yaitu Klik Kami. Gua nggak tahu saudaranya langsung atau gimana ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan ya, siapa tahu masih ada juga ya untuk aplikasi atapnya, biar kita bisa gaskan lagi. Siapa tahu bisa ikutan lumer juga ya cuy. Nah, oke, kita langsung ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Klik Kami, pinjaman uang dana kredit cepat online yang dideveloperi oleh PT Harapan Fintech Indonesia ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI.
Kemudian untuk aplikasinya dia diupdate terakhir itu 28 November ya. Nah, jadi kalau kalian pengen mengajukan untuk perawatan, saran gue sih update dulu aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa dapetin melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Bisa, namun kalau kalian kebingungan dengan aplikasinya, bisa langsung masuk ke Google Play Store saja. Di situ tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, download, dan langsung ajukan ya. Nah, aplikasi ini nggak usah diragukan lagi karena nggak bakalan sebar data dan juga nggak bakalan menyebarkan kontak-kontak kalian dan lain-lain ya. Nah, di sini ada updatean terbarunya itu untuk memperbaiki bug. Selanjutnya di aplikasinya dia sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,8 dengan ulasan 75.000 ulasan. Nah, kalau kita lihat dari aplikasinya ini aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya di sini perlindungan data terjaga. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pelunasan mudah, banyak metode pembayaran, kemudian proses cepat, verifikasi hanya 10 sampai dengan 30 menit dan lain-lain ya cuy. Nah, oke. Kemudian di aplikasi ini buat kalian yang masih pemula ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini ya, biar kalian paham benar dan juga kalian bisa jadikan bahan acuan ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Untuk customer service-nya ini aktif ya cuy. Nah, ini kalian lihat aja. Dan ya untuk aplikasinya lumayan bagus ya cuy. Nah, oke. Kemudian kita ke detail info dari aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini pinjaman uang cash online mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu peminjaman 91 hingga dengan 365 hari. Biaya bunganya rendah, maksimal 24% per tahun. Kemudian untuk aplikasinya di sini dia sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Ini ada nomor registrasinya per 21 April 2021. Kemudian di sini untuk syarat pengajuan harus berusia 18 tahun ke atas dan juga mempunyai penghasilan yang tetap ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Untuk aplikasinya dia sudah tersertifikasi ISO 27001 dan ada program cicilan ya. Nah, ini kalian bisa baca. Untuk emailnya ada di sini, website, Instagram, dan nomor customer service-nya. Saran gue sih telepon saja untuk nomor customer service-nya cuy ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia diupdate pada 28 November 2021. Untuk jumlah downloadnya di sini, tanggal rilis aplikasinya, dan untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera, lokasi, dan mikrofon doang ya cuy, hanya itu saja ya. Nah, oke. Kemudian kita langsung saja ya, dan nggak usah berlama-lama masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Klik Kami, dan untuk tampilannya memang nggak ada berubah ya dari akhir tahun lalu sampai sekarang masih ya seperti ini. Dan ya ini dia untuk tampilannya memang kalian baca itu lebih mengkhususkan ke peminjaman UMKM ya, namun kalau untuk peminjaman umum juga ada. Namun saran gua sih kalau memang kalian ingin meminjam untuk peminjaman modal usaha ya, coba aja gaskan di aplikasi ini ketimbang di aplikasi pinjol legal lainnya ya. Nah, di sini untuk peminjaman tertinggi untuk akun baru ataupun perdana 2 juta rupiah ya cuy, nggak lebih ya. Kalau kurang sih biasa aja ya. Kadang juga kalau kita ngajuin di 2 juta bisa dicairkan di 2 juta, bisa juga dicairkan di bawahnya. Gua malah pernah dapat peminjaman di pinjol legal OJK itu 500.000, dan ya lumayan sih ya cuy, itu disesuaikan juga dengan kondisi kita, kemudian skor kredit dan lain-lain ya. Nah, sebelum kalian meminjam, isikan aja dulu di sini untuk tujuan peminjamannya sebagai apa, modal usaha, pelunasan tagihan, dan lain-lain. Saran gue sih pilih saja untuk modal usaha ya, biar lebih gampang mereka mengaudit. Kemudian di sini perjanjian layanan dan privacy, kalian baca satu persatu, baca semuanya ya, biar kalian paham. Oke, selanjutnya sini kita kembali lagi pergi ke peminjaman, karena tadi gua mau mengajukan itu harus login dulu ya cuy, dan mendapatkan kode OTP. Untuk kode OTP-nya tetap Klik Kami dan nggak berubah ya. Nah, di sini untuk informasi autentikasi ya, ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat ada informasi pribadi, kemudian informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Nah, saran gua kalau misalkan kalian mau memasukkan, pastikan siapin semua dulu untuk dokumen-dokumen kalian. Kalau memang kalian punya, kalau enggak ya
nggak usah diisikan ya cuy. Dan pastinya di sini nanti untuk kalian yang pengen mengajukan, isikan KTP kalian secara benar ya. Nah ini contohnya, namun di sini dia nggak menjabarkan secara lengkap. Kalau kalian pengen cek, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP dan juga verifikasi wajah. Nah di sini agak terbatas sih ya cuy. Kemudian di sini ada nama lengkap, NIK, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, email, alamat sesuai KK, alamat lengkap domisili ya cuy. Nah kemudian untuk di aplikasinya, informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank, ini nggak ada hambatan sama sekali. Kalau kalian pengen lihat pengajuannya, gue udah buatin videonya buat kalian cek aja. Dan untuk di aplikasi ini harus menggunakan data pribadi sendiri, namun gua nggak mungkin mau masukin data pribadi gua ya. Dan ya nanti kalian bisa lanjutkan saja seperti biasanya, nggak ada tambahan tips dan trik ya. Namun saran gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan data kalian itu belum kena BI checking ya, karena kalau sudah pernah kena BI checking itu nggak bakalan bisa ya. Dan buat kalian yang bertanya, bang gue pernah ngajuin di aplikasi pinjol legal lainnya, terus gue galbay dan belum gue bayarin sampai sekarang, apakah bisa mengajukan di aplikasi ini? Kalau masalah bisa saja cuy, namun untuk ACC atau tidaknya itu gue nggak tahu ya. Akan tetapi cek terlebih dahulu data KTP kalian itu ya, apakah udah kena BI checking atau enggak ya. Dan gua nggak tahu kalau kalian menggunakan data fake atau gimana ya. Yang pastinya yang nggak menggunakan data pribadi itu memang agak sedikit sulit di aplikasi ini, karena memang agak sedikit ketat ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja.